Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya, menyikapi bergolaknya provokasi dan tantangan perang Habib Rizik Syihab terkait bagaimana tuduhan ada jenderal monyet, ormas monyet, dan kiai-kiai monyet yang sengaja membuat ormas monyet. Maka Rizik Syihab mengubarkan perang setelah Lebaran, ingin menyapu bersih apa yang dikatakan monyet itu. Lantas BWILS Banyumas bergerak cepat bersama-sama bikin pernyataan melawan apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Tentunya ini sebuah bentuk provokasi yang nyata, sehingga pergerakan putra-putra Nusantara untuk bagaimana menandingi apa yang disampaikan dan tantangan yang begitu nyata ini. Pernyataan ini disampaikan untuk membendung dan mengajak semua putra-putra Nusantara melawan tindakan provokasi dan adu domba antara putra-putra bangsa ini. Ini yang disampaikan oleh Ketua DPD BWILS Banyumas dan Punggal Laskar Sabilillah. Kita simak videonya. Sekali lagi mohon maaf yang dari kegemaran Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mensikap apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa ingin mengobarkan perang gitu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Mahasiswa Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Tolak. Sepakat ya? Sepakat. Karena menurut kami satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional, karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia, datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas, kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus warga negaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Tolak. Satu itu. Yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kami warga
pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PWIAS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau Pak Rizik Syihab itu akan berketerusan secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Syihab, kasusnya banyak sekali. Ada penghinaan kepada mata uang, gitu. Nah, ada penghinaan terhadap hansip, ada penghinaan terhadap profesi TNI, ya. Bahkan terakhir semalam juga memonyet-monyetkan tentara, kan? Ya. Penghinaan terhadap profesi Polri, penghinaan terhadap suku Sunda, mengenai pernyataannya tentang campur racun, penghinaan terhadap agama lain, penghinaan, dan ada juga kasus hukum yang membelenggu Pak Rizik tahun 2016, ya, pertama kali mencuat, yaitu mengenai cat mesum. Tetapi yang paling membahayakan, saudara-saudara sekalian, bangsa setanah air, adalah dugaan bekerjasama simpati dengan kelompok ISIS. Ini jangan menolak loh, ya. Ini tahun 2015 ini. Silakan di HP, di YouTube semua ada itu semua. Tidak boleh menolak ini. Ini yang paling membahayakan keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, dari berbagai macam kasus yang paling membahayakan keamanan negara, dan ini adalah merupakan kejahatan terhadap negara, adalah membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pula Banyumas Raya mengusulkan kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum, untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Ini saudara, memang beliau Pak Rizik Syihab harus ditangkap. Perlu Pak Rizik Syihab ketahui bahwa bumi Banyumas dan bumi Nusantara, di mana di sini dipusatkan TNI dilahirkan, buminya Pak Sudirman, buminya Jenderal Sudirman, kita itu menghadapi seperti ini kecil, ya? Kecil. Mengapa kecil? Karena kita sudah biasa dan terbiasa untuk digembleng hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Digembleng setiap hari hampir hancur, bangkit lagi. Dan hanya bangsa Nusantara
dengan pengalaman-pengalaman seperti ini dan sudah menjadi bangsa yang berotot kawat dan besi, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, Anda setuju apabila Rizik Syihab itu ditangkap? Perhatikan, saya kira tidak hanya di Banyumas saja, saya kira di seluruh Nusantara dari bumi Banyumas ini akan bergetar dan resonansinya akan melebar ke seluruh penjuru Nusantara. Saudara-saudara sekalian, karena ini banyak teman-teman yang ingin juga memberikan pernyataan, saya cukupkan. Tetapi yang terakhir adalah Tuan Ba'alwi ini ya, beliau ya, ini bukan hanya Rizik Syihab aja sebetulnya ya, tapi ini fokusnya ke beliau dulu. Wah, banyak sekali kalau diceritain sampai subuh nggak habis. Seluruh kabit, seluruh, bukan oknum kok, ini hampir menyeluruh. Oleh karena itu, menurut saya juga anak tentara ya. Jadi saya harus wajib turun belakang untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam kasus ini, yang dalam saat ini terancam. Banjir darah, kesatuan dan persatuan nasional akan sangat berbahaya sekali. Nanti saya bisa ngomong lagi, silakan kepada yang lain. Tangkap Habib Rizik? Tangkap Habib Rizik? Rawe-rawe rantas? Rawe-rawe rantas? Biar dan mikir.